Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan kami dalam acara Ngabuburit. Iya. Ngabuburit. Alhamdulillah sudah hadir tamu kita yang jauh-jauh dari tanah yang tinggi, Bapak Haji Apud Al-Habsyi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan hadir di sini. Hari ini kita akan cerita-cerita dalam rangka ngabuburit ini. Kita akan membongkar atau menguak cerita-cerita atau kisah-kisah lama, kisah-kisah pribadi yang terjadi yang sudah dialami oleh Haji Apud, yang mungkin banyak orang ingin mendengar cerita ini tetapi tidak sempat Pak Haji cerita-cerita. Oleh karena itu dengan adanya YouTube sekarang ini, Pak Haji bisa cerita di sini dan kemudian nanti bisa ditonton oleh teman-teman, banyak orang, bahkan keluarga, bahkan anak cucu keturunan kita. Ketika manakala kita sudah tidak ada, kita sudah bisa ditonton juga gitu. Mudah-mudahan cerita ini cerita yang unik, yang menarik, yang dialami secara pribadi, tetapi mungkin mempunyai nilai makna dan mungkin zaman sekarang sudah tidak dialami lagi oleh orang-orang sekarang, tapi orang-orang dulu mengalaminya, apalagi manakala ketika Pak Haji Apud mungkin usia muda, masa yang bahagia banget lah gitu ya. Happy. Insya Allah. Ini juga dihadiri oleh para tamu undangan lainnya sebagai penonton. Boleh nanti para penonton ikut nanya gitu apa untuk melengkapinya gitu ya. Pak Haji, yang sudah ada di ingatan Pak Haji, cerita yang mana nih? Ya, sebetulnya kita punya memori suatu kita kecil, masa kecil sampai anak-anak sampai remaja ya. Dan kemudian usia tua, dan sampai saat ini pun sebetulnya sudah ada di memori, ada dalam ingatan ya. Semua pasti akan terkenang masa-masa kecil, masa-masa kemudian remaja, masa cari jati diri lah, yang tidak jelas kemana arah dan tujuannya, sehingga sampai mengenal jati diri sampai saat ini. Contohnya pada waktu itu ya, agak biar kelihatan sama kamera yang satunya lagi. Mungkin saya lahir pada tahun 1957, sudah begitu mungkin berapa presiden yang saya alami. 57 ya. 57. Nama kecil siapa Pak Haji? Nama saya ada 3. Ada 3. Ya. Waktu kecil karena disebut dikasih orang tua namanya Warsan, itu mungkin karena sakit-sakitan ya. Namanya siapa? Warsan. Ya. Kemudian baru tahu kita juga. Sampai jatuh kamera. Akhirnya kata orang tua diganti lagi karena mungkin sering sakit-sakitan. Itu mungkin pemahaman orang tua dulu ya. Diganti lagi namanya Waspud ya. Waspud ya. Waspud inilah walaupun kurang enak pendengarannya dibuat saya pribadi, akan tapi ada punya mana setelah saya dewasa, itu punya ya teman lah, teman terus memanggil saya itu namanya nggak mungkin nama yang asli sekali, dipanggil Apud gitu. Kang Apud, nah itu jadi terkenal sebenarnya dari Waspud asli itu lain itu dari orang tua, tapi diambil ujungnya aja kali supaya enak didengarnya, Kang Apud gitu. Kemudian saya untuk menyempurnakan lagi nama yang terbaik setelah saya berangkat tahun 1997 berangkat haji, saya gantilah namanya Fuad Al-Habsyi. Wah, Masya Allah. Jadi itu diganti KTP pun, jadi Fuad Al-Habsyi. Cuma saya setelah saya lahir itu saya ditinggal kedua orang tua, usia SD kelas 5. Masya Allah. Itu jadi yatim ya. Menyusul lagi kelas 5 udah yatim. SD. Kemudian usia 13 tahun ditinggal ibu, jadi yatim piatu ya. Yatim piatu usia 13 tahun. Iya,
sudah. Saya dirawat sama nenek sama kakek yang tercinta, yang begitu sayang pada saya. Akhirnya mungkin saya berpikir tambah kebutuhan, saya ikut usaha ke Jakarta sama abang saya. Usaha ya rata-rata dari kampung saya itu rokok. Kampungnya mana Pak Haji? Kuningan. Kuningan. Kuningan, Desa Wilanegara. Kuningan Jawa Barat berarti ya? Kuningan Jawa Barat. Akhirnya dengan susah payah saya dengan modal, kalau bahasa ini mah modal dengkul dari kampung, hanya ikut. Itu tahun berapa tuh dari Kuningan? 70-an. 70. Barangkali seusia Pak Haji masih ada yang nontonnya orang Kuningan nih. Ini nama kecilnya Wasput. Wasput. Iya. Di kampung dikenalnya apa? Aput aja sama. Aput ya. Iya, Oh, berarti yang warisan itu udah kecil sekali ya. Sudah dikenal lah di kampung juga. Iya. Nah, ini bapak-bapak yang ada di Kuningan atau siapapun yang masih ingat, ini Bapak warisan Pak Haji Aput ya. Haji Aput. Ya, itu. Aput gitu ya. Iya. Jadi desanya apa? Desa Wilanegara. Desa Wilanegara. Iya, itu. Ada yang masih kenal nggak kalau pulang kampung? Insya Allah ada. Masih ada ya. Ada beberapa. Karena udah lama merantau, tapi sering pulang. Oh iya, hitung aja tahun 70 sampai sekarang 2021. Iya, sementara 13 tahun aja udah yatim piatu, ya orang tua udah nggak ada. Berapa bersaudara Pak Haji? 7. Iya. Pak Haji anak keempat. Nah, berarti adiknya masih ada yang di Kuningan. Iya, 3. Ada yang di Kuningan. Ada. Oh, iya. Alhamdulillah, jadi masih punya keluarga saudara di Kuningan ya. Iya. Nah, siap Pak Haji, hari ini Pak Haji mau cerita apa dulu? Ya, silakan. Ya paling saya yang terkesan saya waktu masa remaja. Ini karena acaranya Ngabuburit, kalau bisa acara yang sedikit seram-seram. Remaja, kemudian nanti saya taikkan ke masalah saya sudah nikah kan. Ini masa remaja lah, masa remaja dulu ya. Iya, di kampung itu. Pertama saya punya teman juga, karena di kampung itu alhamdulillah pada waktu remaja saya itu. Pak Haji, maaf ya, ke sana Pak Haji. Iya, anak-anak muda itu suka sama saya itu artinya. Jadi dianggap saya ke tokoh pemuda ya. Tokoh pemuda ya. Mau semua dari beberapa desa itu dikumpul di saya. Dan ceritanya itu sudah pada umumnya mungkin ya, Mas Lajang itu suka mencari pasangan untuk teman hidup ya, tiap desa. Masa-masa mencari lah. Masa-masa mencari. Ternyata mungkin sudah lazim di tiap desa ya, bahwa jaraknya mungkin ada yang 8 kilo, 3 kilo itu ada hiburan. Sejauh begitu ya? Iya. Itu zaman dulu pakai kendaraan apa itu? Ya itu jalan kaki. Jalan kaki, 8 kilo. Oh iya, itu. Itu hanya untuk mencari pasangan ya. Memang daerah. Jadi perjuangan zaman dulu itu nggak semudah sekarang ya. Sekarang bisa naik Gojek, naik apa ya. Sekarang bisa bergaya pakai motor, ya pakai mobil. Kalau dulu ya paling juga jalan kaki dengan pakaian sudah otomatis harus setil juga sama kalau pakaiannya. Sepatu dan sebagainya itu. Jalannya udah diaspal belum? Oh, belum. Udah ada listrik belum di kampung? Belum ada. Waduh. Masih kalau umpamanya sepatu udah pas semir itu lewatin galangan sawit itu dikeluarin, copot di tenteng, itu udah umum. Sayang. Sepatunya yang sayang. sayang. Yang saya terkesan itu pada waktu itu yaitu karena mungkin ada tempat hiburan yang di tempat hajatan itu sudah semua pemuda-pemudi itu nonton ke daerah tempat lain itu. Akhirnya kita pun berangkat lah. Jadi kalau ada hiburan, pada berangkat tuh. Udah mudi itu berangkat. Iya, jadi muda-mudi, mau pemuda mau pemudinya, ya perempuannya datang juga kalau ada hiburan. Pasangan itu. Jadi hiburannya apa? Hiburannya itu kalau ada hiburan, pada datang. Kumpul ya. Kalau mungkin zaman sekarang. Hiburan itu ketika ada apa itu Pak? Waktu di saya terkenal hajatan, ada gendang pencak atau ada jaipongan ya. Jauh-jauh ya datang ya. Itu ternyata saya waktu itu kurang lebih 6 kilo ya. Harus juga menyeberangi sungai yang begitu deras airnya dan dalam.
kemudian lebar itu kira-kira 20 meter itu lebarnya aja. Akhirnya tapi waktu itu ya emang lagi surut kecil, akhirnya saya bisa nyeberangi dan datangnya pun malam itu jam 10 saya. Ya akhirnya saya itu kan baju kan jadi basah Pak Haji. ya kan mulai kering tuh waktu nggak begitu deras ya ini. Kemudian waktu itu saya namanya sudah almarhum teman saya sendiri itu namanya Denny ya. Denny. Oh Den, kita supaya bisa dapat pasangan nih nggak pulang kosong, kita cari lah. Gimana kita? Emang zaman dulu mah begitu iya, ya? begitu. Ternyata sudah malam itu mungkin jam 2 atau jam 1 itu. Karena sudah masing-masing pasang udah bawa ya udah dapat. Tinggal saya sama teman saya Denny itu. Nah, akhirnya kita terpaksa lah nyari ke belakang panggung yang gelap. Ternyata situ ada 2 orang tuh. Ada satu putih ya satu biasa lah. Tapi orang itu ya? Orang cakep itu, yang satu cakep yang satu enggak. Akhirnya ya oke lah. Yang bisa ngomong itu teman saya Denny. Akhirnya diajak gimana kita bisa kenalan, terus kita bisa pulang antar. Ternyata mau. Iya, akhirnya mau aja ya perempuan zaman dulu. Gitu. Memang seperti itu. Emang modelnya begitu. Begitu. Ya akhirnya udahlah, akhirnya kalau sekarang kan takut ya. Sekarang dulu mah masih baik-baik kali ya. Orangnya jujur, cuma itu tadi karena memang suasananya di kampung sudah tradisi seperti itu. Kalau umpamanya datang orang yang nganterin si anak perempuan, orang tuanya pun senang sekali itu karena bahwa dia ada yang mauin gitu ya. Betul. Ternyata alhamdulillah setelah saya dijamu sama keluarganya dan teman saya juga ngobrol dengan dia, dan saya nggak berani dekat dengan yang satu ini, yang pasangan saya, karena anaknya saya pikir anak kampung lugu, kemudian diam, nggak mau pendiam bicara, ya pendiam. Nah, jadi sudah sampai di rumah ya kita sudah makan, sudah sebagainya. Nah baru dia nawarin ke saya tuh, yang pasangan saya depan saya. Apalah mau dikata ya, cara menawari makannya kadang saya juga nggak nyangka bahwa itu dia tunarunggu ya. Tunarunggu ke saya. Akhirnya kalau bahasa ini bisa ngobrol. Bisa ngobrol, cuman mempersilahkan untuk dimakan, makan yang di depan meja itu. Jadi sambil itu kalau bahasa kita silakan makan itu kan enak. Dia mah nggak cuman waduh, saya di situ merasa gimana ya, kita juga tapi terlindungi di situ, kita bisa makan, bisa ngopi, tapi sisi lain, waduh saya kok dapat yang seperti ini kan, tunarunggu nggak bisa ngomong. Akhirnya udahlah kita sebagai seneng tuh temannya seneng, ya kita bercandain aja sambil minta bantu sama temannya itu bagaimana saya ngajak ngobrol. Ya akhirnya bahasa kayak tunarungu aja, cuman kalau umpamanya nggak mau begini gitu ya, kalau mau makan ya begini, dan bahas tangan itu, gitu ya. Seperti itu ya, itu masa remaja saya. Nah beralih kepada sebentar Pak Haji, itu diterusin nggak itu? Enggak. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak sesuai dengan kriteria. Tidak sesuai kriteria yang saya inginkan. Jangan-jangan ujian itu Pak Haji, udah cantik, udah apa, itu barangkali itu tidak ngobrol karena tidak pernah ngobrolin orang dan lain-lain. Cuma Pak Haji nggak lulus ujian itu waktu itu. Iya, mungkin bisa aja. Mungkin ada teman saya juga yang sudah terus berlalu sebetulnya itu ujian Pak Haji. Sebetulnya bisa ngomong dia. Mau nggak seperti saya seperti ini. Mungkin kalau balik lagi bisa ngomong itu. Kayaknya sedang diuji. Iya, itu bisa. Jadi nggak lulus ujian. Makanya kalau kalau itu sebenarnya udah nenek-nenek Pak Haji. Kalau sekarang balik lagi. Itu makanya nggak kepala nggak ada. Jadi nggak mau balik lagi sekarang ya. Udah nenek-nenek. Ya, jadi pernah ada cerita apa lagi tuh Pak? Ya,